Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan yang berasal dari persamaan dasar akuntansi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ini untuk laporan-laporannya sudah Bu Okta beri formatnya di penjelasan sebelumnya. Oke, langsung saja. Untuk transaksi ini, pembuatan laporan ini, kita mengambil dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat, yaitu persamaan dasar akuntansi dari cuci mobil clean. Oke. Untuk laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk memperoleh atau memutuskan perusahaan itu mengalami laba atau rugi, maka rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Maka kita cari tahu dulu pendapatannya berapa. Caranya adalah lihat di kolom keterangan tadi. Kita kumpulkan pendapatannya tadi berapa saja. Pendapatan. Pendapatan yang pertama di sini ada senilai 1 juta. Oke, 1 juta ditambah pendapatan yang selanjutnya tanggal 15 yaitu 1 juta lagi. Di sini pendapatannya tidak perlu dirinci untuk disusun ke bawah seperti itu karena masih dalam satu jenis yaitu pendapatan jasa cuci. Kecuali kalau ada pendapatan jasa cuci, ada lagi pendapatan jahit. Jadi usahanya beraneka ragam itu nanti harus disendirikan. Ada juga mungkin ada kafenya, maka pendapatannya juga akan berbeda. Pendapatan yang selanjutnya sudah 2. Ini lagi 1 juta lagi. Oke, masih ada lagi nggak? 1, 2, 3. Kita cek. Oh, masih ada pendapatan lagi. Yaitu senilai 2 juta. Oke, maka sebentar. Oke, jadi total pendapatannya adalah 5 juta rupiah. Oke, bentar, kita atur dulu untuk penulisannya. Oke, 5 juta rupiah. Sekarang, tadi kan rumusnya pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, beban itu ternyata tadi kita mencatat ada beberapa beban. Tidak hanya satu, makanya di sini harus dirinci. Oh iya, mungkin ada yang tanya, Bu, tapi kan tadi pendapatan itu ada yang belum kita terima uangnya, masih kurang 200.000. Nah, ini tidak apa-apa, karena pendapatan itu berarti kan yang sudah kita kerjakan, kita sudah kerja. Makanya, walaupun uangnya belum kita terima, tapi kita sudah bekerja. Itu yang diakui sebagai pendapatan. Sama juga dengan beban. Beban itu misalnya kita bayar, tadi kan 3.600.000. Tapi kan yang kita jalani masih 300.000, maka itu tidak boleh yang ditulis bukan 3.600.000, tapi yang ditulis adalah yang sudah kita jalani. Yang kita jalani adalah 300.000 gitu. Kita runtut dari yang pertama ya. Tanggal 6 tadi ada beban sewa. Beban sewa gedung. Nah, beban sewa gedungnya tadi yang seperti yang Bu Okta jelaskan, berapa tadi beban sewa gedungnya? Yaitu senilai 300.000 saja. Harus dirinci ya untuk beban-bebannya. Karena berbeda. Beda kalau beban sewa ada banyak, itu nggak apa-apa, ditulis satu aja, dijumlahkan kayak yang tadi. Oke, beban yang selanjutnya.
Mana lagi ada beban? Oh, ini ada beban listrik dan air. Itu adalah gunanya keterangan itu di sini. Kita lebih mudah membuat laporan keuangan. Beban listrik dan air berapa? Ternyata 800.000. Oke, masih ada beban lagi nggak? Oh, ada. Ternyata ada beban gaji. Beban gaji senilai 1.500.000 karena 2 orang tadi, masing-masing 750.000. Masih ada beban lagi? Oh, ternyata ada beban perlengkapan. Dirinci satu-satu ya. Berapa beban perlengkapannya? Ternyata 500.000. Ingat, beban artinya yang sudah dipakai, bukan yang perlengkapan, tapi bebannya yang sudah kita pakai. Sekarang kita tuliskan berapa jumlah dari beban-beban ini. Nulisnya di kolom lurusnya pendapatan. Ternyata total bebannya adalah 3.100.000. Sekarang kita tentukan laba atau rugi. Pendapatan 5 juta. Total bebannya, bentar, kita tulis. Ternyata total beban, jumlah beban adalah 3.100.000. Berarti lebih banyak pendapatan. Kalau pendapatan lebih banyak daripada beban, yang kita dapatkan lebih banyak daripada yang kita keluarkan, maka itu adalah laba. Nah, laba berapa? Ini tandanya minus ya. Oke, rumusnya kan pendapatan dikurangi dengan beban. Maka kita mendapatkan laba senilai 1.900.000. Nah, sudah selesai, lapor laba ruginya cuma segini aja. Nah, sebenarnya mudah kan? Nggak susah kok sebenarnya. Gitu. Oke. Nanti tinggal Bu Okta rapikan ini. Oh, sebentar. Rapikan sekalian. Nah, sudah ketemu labanya. Oke, nah selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Formatnya juga sudah Bu Okta jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, yuk sekarang kita ke laporan perubahan modal. Kita buat di bawahnya sini saja. Oke, laporan perubahan modal. Laporan itu awal berarti berapa modalnya di penyetoran awal. Tadi kan Tuan Badru nyetor di awal saja, yaitu senilai 35 juta rupiah. Oke, nanti Bu Okta atur formatnya. Nah, selanjutnya ada perubahan modal itu disebabkan oleh apa saja. Yang pertama adalah laba. Di sini kan mengalami laba, makanya Bu Okta tulis laba. Kalau rugi ya ditulis rugi. Mengalami laba berapa? Ternyata mengalami laba sebesar 1.900.000. Ambil dari laporan laba rugi. Ternyata ada lagi yang berpengaruh ke modal, yaitu tipenya Tuan Badrun.
Berapa tadi break-nya? Kita cari. Ternyata break-nya adalah 500.000. Tulis saja. Tipe kan berarti dia mengurangi laba, mengurangi modal. Oke. Lalu perubahan ini jumlahnya kita taruh di sebelah lurusnya modal awal. Nah, ternyata ada pertambahan. Perubahannya ini berupa pertambahan modal. Modalnya mengalami pertambahan sebesar 1.400.000, yaitu laba dikurangi dengan sistemnya tadi. Maka diketahui modal tuan Badrun akhir di akhir periode ternyata tuan Badrun punya modal senilai modal awal ditambah dengan pertambahan modalnya, yaitu sekarang modal tuan Badrun senilai 36.400.000. Sudah selesai, cuma begini saja. Sebentar, Bu Okta atur formatnya. Oke, biar rapi kalian. Nah, kurung berarti berkurang ya. Bentar, modal akhir sudah. Ini adalah modal akhir tuan Badrun. Dan dua laporan sudah selesai. Sekarang kita tinggal ke laporan akhir. Nah, di sini kita laporan neraca namanya. Neraca per 31 Oktober 2000. Nah, oke. Masih ingat kan format yang Bu Okta share kemarin? Nah, nanti rapi jadi oke, yuk kita isi dulu. Yang pertama adalah harta atau aset. Nah, aset kan ada beberapa. Ada yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar terdiri dari, nah kita lihat dari yang sini, kelompok kuning ada apa saja. Aset lancarnya ada kas. Kasnya senilai 28.900.000. Ambil dari sini. Dari yang kolomnya kas di persamaan dasar akuntansi tadi. Oke. Selanjutnya ada apa? Piutang. Dilihatnya di sini nih. Di yang atas. Oke, bentar, kita geser ke bawah dulu. Nah, di sini. Oke. Ada piutang usaha. Piutangnya berapa, Bu? Kita lihat jumlah akhirnya. Ternyata ada piutang senilai 2.000. Bener nggak? Iya. Itu dulu. Ya. Piutangnya senilai 200.000. Maaf ya, jadi scroll karena layarnya kalau dikecilkan di tampilan kalian terlalu kecil. Ya, selanjutnya yang termasuk harta lancar juga yaitu sewa. Berapa sewa dibayar di mukanya? Lihat saja di tabelnya tadi, yaitu 3.300.000. 3.300.000. Ada lagi aset lancarnya? Oh, ada perlengkapan. Oke, perlengkapannya berapa? Nah,
Perlengkapan. Perlengkapannya masih 1 juta. Sudah? Nah, berarti tadi untuk aset tetapnya, aset lancarnya ada kas, perlengkapan, piutang, dan sewa dibayar di muka. Ada 1, 2, 3, dan 4. 4 ya. Sekarang kita jumlahkan berapa totalnya aset lancar ini. Kita jumlahkan. Ya, ternyata jumlahnya adalah 33.400.000. Sekarang kita beralih ke aset tetap. Kita beri dulu ini jumlah aset lancar. Ini jumlah aset lancarnya. Sekarang kita ke aset tetap. Oke, aset tetap ada apa di sini? Ternyata aset tetap hanya ada peralatan dan belum disusun kan tidak itu lebar, lihat di akhir berarti 2 kita tinggal dituliskan. Itu tidak perlu kita jumlahkan ya, langsung begini saja. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa ini adalah, mari kita hitung jumlah aset. Jadi kalau ada aset tetapnya ada beberapa, nanti di judul jumlah aset tetap gitu. Karena ini hanya satu, hanya Bu Oka tulis peralatan, langsung di kolom yang lulusnya jumlah aset lancar tadi. Karena tidak ada yang lain, tidak perlu dijumlahkan seperti itu. Jadi usaha cuci mobil clean mempunyai total aset sebesar 55.400.000. Ini sama dengan yang di persamaan dasar akuntansi tadi ya. Oke, tabel dulu. Sudah, sekarang kita beralih ke utang dan modal. Bentar, tadi lagi. Maaf ya, jadi harus scroll. Apa kalau bukan jadinya. Oke, sekarang kita ke utang dulu. Utang atau kewajiban, kita tulis kewajiban aja ya. Nah, di sini kewajiban itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada kewajiban jangka bank. Tadi punya utang bank berapa? Oke, sebentar. Utang bank, tadi kita punya utang bank 10 juta. Kita tulis di sini. Salah, belum ditulis. Namanya utang bank. Nah, ada lagi nggak utang jangka panjangnya? Ternyata tidak ada. Kita langsung ke kewajiban jangka pendek. Yaitu ada utang usaha. Utang usaha berarti yang seperti kita beli peralatan tapi belum kita bayar tadi itu. Sini utang usahanya berarti sebesar 9 juta. Beli peralatan belum dibayar. Itu langsung karena hanya 1, langsung saja 9 juta. Boleh nggak Bu kalau langsung utang gitu aja? Sebenarnya nggak apa-apa, sama aja kan jumlahnya 19 juta sama dengan yang di persamaan dasar akuntansi tadi. Cuma kalau seperti ini kita bisa lebih rinci gitu. Ini jumlah kewajiban yaitu, biar rapi.
Oke, total kewajibannya berarti 10 juta ditambah dengan 9 juta, 19 juta. Next, kita ke modal. Nah, modalnya yang dipakai adalah modal akhir. Modal Bapak Badrun, ini pakai yang akhir, yang di sini, yang di laporan perubahan modal, yang kita hitung tadi, yaitu 36.400. Jadi yang dipakai bukan yang modal yang di persamaan dasar akuntansi ya, tapi yang modal setelah ditambahkan laba dan tipe. Seperti itu. Sekarang kita jumlahkan berapa total antara kewajiban dan modal. 19 juta ditambah dengan 36.400. Ternyata alhamdulillah antara jumlah aset dan jumlah kewajiban dan modal itu sama. Balance. Alhamdulillah. Oke. Bentar. Sekarang Bu Okta tata dulu. Nah, ternyata jumlahnya ini sama dengan yang di persamaan dasar akuntansi tadi. Memang, karena rumusnya aja sama. Kalau di persamaan dasar akuntansi kan rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Nah, di neraca kan juga gitu. Berarti laporan keuangan kita cocok dengan yang di persamaan dasar akuntansi. Alhamdulillah. Sekarang Bu Okta tata dulu laporannya. Oh iya, satu-satu. Maaf, lupa. Oke, Bu Okta tata. Dulu. Bentar ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi ini, bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup pembelajaran bersama Bu Okta. Itu ya. Sambil menunggu Bu Okta menata ini, ini jumlahnya tadi. Oke. Bu, gimana kalau mengerjakan di buku yang besar itu, di buku tulis yang besar? Gak apa-apa, caranya sama aja kok. Tapi di sini kan Bu, kita kenapa nggak pakai itu, biar cepet aja. Jadi di videonya durasinya juga nggak terlalu lama. Gitu. Oke, mohon tunggu sebentar. Cara bersabar ya. Biar tahu hasilnya yang lebih rapi. Gitu. Nah, ini jumlahnya, nulis jumlah akhirnya ini antara jumlah aset sama jumlah apa ini namanya? Kewajiban dan modal itu lurus ya. Jadi jangan yang satunya di atas banget terus yang satunya di bawah banget karena banyak transaksinya. Nggak boleh seperti itu. Jumlah akhir harus ditulis lurus nih. Sudah selesai ini. Oke, seperti ini untuk laporannya. Nanti untuk lebih lengkapnya Bu Okta share di grup pembelajaran setelah Bu Okta lebih rapikan lagi. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.